wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi sama aku. Aku Hanifa Purizaina dari kelas Gama 2023. Pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin ke kalian, sharing tentang edukasi kesehatan yang berkaitan dengan fisiologi otot rangka, lalu ada kebugaran dan juga salah satu unsurnya yaitu adalah fleksibilitas. Nah, untuk outline yang bakal aku bahas itu ada 5, yaitu yang pertama ada struktur otot, lalu dasar molekul, kontraksi otot, lalu yang ketiga itu adalah mekanisme kerja otot rangka, yang keempat itu kebugaran jasmani, dan yang kelima itu adalah kelenturan. Jadi diharapin setelah kalian setelah kalian mendengarkan penjelasan materi dari aku ini, kalian jadi tahu, oh gimana sih ketika kalian memegang sesuatu, kerja otot kalian tuh gimana, terus apa-apa aja yang berpengaruh di otot kalian itu. Jadi yang pertama itu ada struktur otot. Nah, ternyata 10% di dalam tubuh kita itu terdiri atas otot jantung dan otot polos, teman-teman. Nah, sedangkan pada eh, sisanya itu ada pada di otot rangka. Dan pada laki-laki dan perempuan itu perbedaannya lumayan jauh. Untuk laki-laki itu 40% dari massa tubuhnya dan perempuan itu 32% dari massa tubuhnya. Lalu eh, selanjutnya yaitu kita ke jenis-jenis dari otot itu sendiri. Kalau selama kita sekolah kan ada otot rangka, otot jantung, otot polos. Ternyata bisa dibagi lagi gitu. Eh, untuk berdasarkan zona gelap dan terang, otot itu dibagi-bedakan menjadi 2, yaitu otot lurik dan otot polos. Nah, otot lurik itu dibedakan atau contohnya itu ada otot rangka dan otot jantung. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini berlurik karena ada hitam dan putihnya, ada yang gelap, ada yang terangnya. Nah, pada otot jantung juga terlihat kan. Nah, sedangkan pada otot polos itu adalah otot polos sendiri. Nah, selanjutnya, kenapa sih zona gelap dan terang itu bisa kebentuk? Nah, itu karena adanya filamen tebal dan tipis. Filamen tebal itu ada pada zona gelap, sedangkan filamen zona filamen tipis itu ada pada zona terang. Nah, untuk pembagian berdasarkan pelekatannya, itu ada 3, otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Kalau otot jantung kita tahu dari sekolah itu dia pasti melekat pada jantung kan. Tapi kalau misalkan otot rangka berarti pasti melekat maksudnya melekat di tulang-tulang kita. Kayak ekstremitas atas, maksud ekstremitas atas tuh kayak lengan kita, lengan pegangan tangan gitu. Kalau ekstremitas bawah itu contohnya dari pinggul sampai kaki. Nah, eh otot polos. Otot polos itu dia melekat pada organ-organ. Terus abis itu biasanya di bagian yang berongga gitu. Nah, itu biasanya otot polos. Nah, pembagian otot itu juga berdasarkan sistem atau cara kerjanya. Kalau untuk cara kerjanya dibedakan menjadi 2, yaitu otot yang volunteer dan juga otot involunteer. Kalau otot volunteer itu dia bekerjanya sadar. Contohnya adalah otot rangka, karena itu bergerak atau dia berkontraksi itu sesuai dengan kesadaran kita. Nah, lalu otot involunteer itu berarti dia nggak sadar. Contohnya ada otot jantung, otot polos. Kalau misalkan otot volunteer atau otot sadar itu digerakkan oleh sistem saraf somatik, sedangkan pada otot involunteer itu digerakkan oleh sistem saraf otonom yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu simpatik dan parasimpatik. Oke, lanjut. Jadi kita harus tahu juga kan gimana struktur otot itu dari mulai jadi otot itu ternyata unit fungsionalnya disebut dengan sarkomer. Dia sarkomer ini kenapa disebut dengan unit yang fungsional? Karena dia itu terdapat protein-protein pada otot yang bertugas dalam sistem kerjanya, yaitu protein apa aja nanti bakal aku jelasin di
section setelahnya. Jadi ternyata segelondongan otot itu tersusun atas serat-serat otot. Nih, serat-serat otot ya. Serat-serat otot itu tersusun atas pita gelap atau myofibril yang tersusun atas pita gelap dan pita terang. Pita gelap itu ini guys. Jadi pita gelap itu disebut dengan pita A. Pita A ini tertumpuk antara filamen tebal dan filamen tipis. Nah, filamen tipis tuh yang ini. Yang warna biru ini namanya filamen tipis. Sedangkan untuk pita I itu disebut dengan hanya dia tertumpuk hanya filamen tipis saja, nggak ada filamen tebal. Nah, jadi sarkomer tuh yang disebut dengan sarkomer tuh yang mana? Jadi satu sarkomer itu dari garis Z ke garis Z satunya. Nah, itu namanya satu sarkomer di daerah antara garis Z1 dengan garis Z lainnya. Nah, selanjutnya, terus filamen tebal dan filamen tipis itu tersusun atas apa aja? Jadi kalau filamen tebal itu tersusun atas protein miosin. Kalau misalkan ada kata-kata miosin, berarti dia disebut dengan protein tebal atau filamen tebal. Sedangkan untuk filamen tipis itu terdiri atas 3. Nggak bisa dia dikatakan sebagai aktin saja, atau troponin saja, atau tropomyosin saja. Tapi di filamen tipis itu terdiri atas 3 bagian atau 3 struktur polipeptida, yaitu aktin, troponin, dan tropomyosin. Nah, di dalam suatu struktur otot itu ada protein yang penting juga untuk menjaga fleksibilitas dari si otot rangka itu sendiri, yaitu bernama protein titin. Protein titin ini bisa menjadikan kembali membentuk ke bentuk yang lebih semula lagi. Itu dari fungsi dari protein titin. Nah, kalau ketika kontraksi, otot rangka itu akan bergerak dari lateral ke medial. Maksud lateral tuh dari samping-samping itu ke tengah. Itu namanya lateral ke medial. Nanti gimana prosesnya, itu bakal aku jelasin di slide berikutnya. Ini mungkin aku udah jelasin kalau filamen tebal itu punya bagian kepala dan juga bagian ekor. Nah, bagian kepala itu mengikat pada dua hal ya, yaitu dua protein, yaitu aktin dan juga tempat penempelan dari ATPase atau ATPase itu maksudnya adalah enzim yang digunakan untuk metabolisme ATP yang memecah ATP menjadi ADP dan juga fosfat. Nah, jadi miosin itu punya kepala yang bakal nempel di sisi aktif dari aktin itu sendiri. Nah, dia itu bakal membentuk sebuah jembatan silang. Nah, selanjutnya, fungsi titin yang aku sebutin kalau dia itu bakal menjaga fleksibilitas, tapi nggak hanya fleksibilitasnya aja, dia bisa membantu dalam menstabilisasikan posisi dari filamen tebal, filamen tipis, dan sekaligus sarkomer. Karena sarkomer itu kan terdiri atas filamen tebal dan filamen tipis kan. Lalu yang ketiga, fungsi dari titin itu sendiri adalah membantu dalam transduksi sinyal. Transduksi sinyal itu biasanya kayak saat kita mengangkat beban, itu fungsi dari titin juga. Terus yang kedua, dasar molekuler kontraksi otot. Nah, kita harus tahu kan gimana sebelum kita mau tahu mekanisme kerjanya, kita harus tahu apa aja sih yang berperan dalam kontraksi dan relaksasi dan kapan dimulainya kontraksi itu. Jadi ketika otot itu atau protein-protein dari otot itu mengalami relaksasi, artinya tidak ada rangsangan yang datang. Kalsium itu tidak datang dan tidak menempel pada troponin. Untuk sampai aku lupa, kalau troponin itu akan menempel pada 3 bagian, ya. Troponin itu akan menempel ke 3 bagian, yaitu kalsium, lalu ada aktin dan juga tropomyosin. Jadi troponin itu akan
menempel pada tiga bagian itu. Nah, ketika mengalami relaksasi, artinya tidak ada kalsium yang menempel di ini troponin, sehingga troponin itu nggak bisa membuka si tropomyosin buat uh, buat ngebukain si kepala aktin ini. Jadi kepala aktin ini tetap ke apa ya, ketutup gitu sama tropomyosin. Ini namanya tropomyosin. Nah, ketika mengalami eksitasi itu sebagai awal dari terjadinya kontraksi. Nah, eksitasi itu kalsium tuh datang. Nanti kalsium datang akan menempel pada troponin. Ketika kalsium tuh datang menempel troponin, troponin menggeser si tropomyosin, akhirnya membuka bagian aktif dari aktin ini. Nah, ketika udah membuka si jembatan silang itu bakal langsung menembak bagian kepala aktin itu. Maksudnya bagian aktif dari aktin itu. Jadi cepet banget, nggak lama gitu. Karena kan butuh untuk apa ya, pindah-pindah lagi ke aktin satu ke aktin yang lain. Nah, jadi ketika kontraksi dia itu bakal bergerak dari lateral ke medial. Itu guys. Oke, jadi ternyata dalam satu myosin itu ya akan dikelilingi oleh 6 aktin di sini. Dalam prosesnya juga terdiri dari 3 proses, yaitu pengikatan. Jadi nanti ketika ada kalsium yang datang, si membuka dari kalsium datang menempel di troponin, lalu membuka tropomyosin, lalu apa namanya, bagian aktif dari aktin itu bakal kebuka, langsung menempel siapa namanya, jembatan silang myosin itu langsung menempel ke bagian kepala aktin itu, ke bagian aktif dari aktin. Lalu ada kayuhan kuat tuh maksudnya kayak tembakannya itu dia langsung nembak ke bagian aktif dari aktin. Lalu ada pelepasan ketika ada ATP baru yang datang. Nah, terus kok bisa sih ada kalsium dan ATP? Terus gunanya apa? Dari mana mereka itu datang? Itu bakal dijelasin di sini. Jadi, kalsium itu tuh ternyata disimpan di retikulum sarkoplasma. Nah, namanya retikulum sarkoplasma tuh ini, yang warna hijau-hijau ini. Ini namanya retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma itu ada berbentuk segmen-segmen ini. Ini namanya sarcus lateralis. Nah, bagian ini namanya sarkolema atau bagian membran dari otot itu sendiri. Nah, sarkolema itu bakal menjorok dan membentuk sebuah saluran. Itu namanya tubulus transversus. Nah, terus kalsium itu dikeluarinnya di mana? Nah, jadi kalsium itu dikeluarkan dari si sarcus lateralis ini. Nah, karena ada apa? Karena ada apa ya namanya tuh potensial aksi. Jadi ada sesuatu hal yang bisa ngakibatin si kalsium itu akhirnya keluar. Nah, itu nanti bakal jelasin. Ternyata dua sarcus lateralis itu dua sarcus lateralis ini dengan ini ya, jika ditambah dengan tubuh stanfesus itu akan membentuk sebuah triad gitu guys. Jadi mungkin ini yang bisa dijelasin. Lalu selanjutnya ternyata di dalam apa ya namanya? Di dalam dari tubulus transversus itu ada reseptor dihidropiridin. Nah, reseptor dihidropiridin ini yang bakal ngedeteksi adanya potensial aksi. Maksudnya potensial aksi itu kayak ada listrik yang men-trigger si kalsium itu buat keluar. Itu namanya reseptor dihidropiridin. Nah, sedangkan di bagian apa namanya tuh sarcus lateralis ini ada protein kaki yang dimana antara protein kaki dengan tubulus transversus itu seperti antara kunci dengan gembok, jadi saling mengait gitu. Nah, ketika ketika
reseptor dihidropiridin ini dia mendeteksi, oh ada potensial aksi yang masuk nih, ada listrik, tolong dong bangun si kandung lateral ini atau apa namanya sarkus lateralis ini bangun buat ini ada listrik nih, tolong keluarin si kalsium. Nah itu hubungannya ceritanya. Terus habis itu nanti kalsium itu keluar. Nah kalsium itulah yang gunain untuk terjadinya kontraksi pada otot. Nah terus apa sih ATP atau apa namanya apa gunanya ATP itu? Nah, jadi ATP itu buat ngebantu dia buat apa ya? Buat nempel jembatan silang atau kepala miosin lah ya. Kepala miosin tuh buat nempel ke si aktinnya gitu. Jadi ternyata ATP itu kan emang udah dimetabolisme oleh tubuh ya. Jadi bukan dalam bentuk ATP, tapi dalam bentuk ADP sama fosfat. Jadi sebelumnya itu ATP harus diuraiin dulu sampai sama ATPase atau enzim ATP itu untuk dipecah jadi ADP sama fosfat. Nah, nanti ADP yang sama fosfat itu akan menempel ke bagian kepala dari miosin. Nah, ketika ketika ada kalsium itu akan terjadi eksitasi kan. Nah, bakal bakal nempel kalsium itu kalau ada kalsium ya di sitosol. Jadi di bagian yang tadinya di aktin itu ada selubung tropomyosin. Nah, ketika kalsium datang menempel di troponin dong, ya kan? Nah, troponin itu bakal menggeser si tropomyosin. Nah, tropomyosin geser, berarti kebuka dong, otomatis langsung kebuka. Nah, langsung terjadinya penekukan atau kayuhan kuat. Nah, kalau misalkan gimana kalau nggak ada kalsium? Ya nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Nah, itu namanya fase istirahat. Terus ketika ternyata uh, udah menekuk nih si apa namanya si antara kepala kepala atau jembatan silang dengan aktin ini udah menekuk nih, udah menempel tuh. Buat ngelepasin dan pindah ke aktin yang lain, itu pakai bantuan apa? Menurut kalian? Ada yang tahu? Jadi setelah setelah dia menempel, si jembatan silang itu menempel, maka untuk berpindah itu perlu dilepas. Dilepasnya itu pakai ATP baru lagi. Nah, ada suatu kondisi di mana ATP itu enggak apa ya? ATP itu enggak datang. Nah, itu terjadi pada orang yang baru saja meninggal. Jadi otot otot-otot pada orang yang baru saja meninggal itu kaku kan. Nah, itu kenapa? Karena si miosin tadi masih nempel di kepala aktin tuh, masih nempel. Dia nggak ada ATP yang datang. Makanya dia terus menempel dan membuat si badan orang yang baru meninggal tuh kaku gitu. Jadi ternyata itu akibat dari orang yang baru meninggal itu kenapa badannya kaku. Nah, setelah kita tahu proses, maksudnya molekul-molekul apa yang apa ya, yang ada di selama terjadinya kontraksi, maka kita bakal masuk ke bagian mekanisme dari kerja otot itu sendiri. Nah, ternyata semua itu berawal ada di taut neuromuskular. Kalau ada yang nanya, kalau aku tanya ke kalian nih, kalian tahu nggak taut neuromuskular itu apa? Atau dari kata-katanya deh, ada yang tahu nggak? Boleh kalau ada yang tahu. Kayaknya nggak ada yang tahu. Jadi aku kasih tahu aja, kalau misalkan tahu neuromuskular itu uh, hubungan antara sistem saraf dengan sel otot. Itu namanya taut neuromuskular. Jadi semuanya itu uh, apa ya? Berawal dari taut neuromuskular ini. Kenapa? Karena ada apa sih? Karena ada namanya potensial aksi, guys. Potensial aksi ini, jadi di sini ya, potensial aksi ini terjadi karena adanya perpindahan ion-ion yang membuat si bagian intrasel itu dia lebih positif. Itu namanya potensial aksi. Lalu ketika di daerah di sini, di daerah intraseluler itu dia lebih positif, maka akan membuka kanal, kanal
kalsium yang berpintu listrik karena kan terjadi potensial aksi kan. Potensial aksi ini kan menghasilkan listrik gitu. Ada terjadinya depolarisasi. Nah, itu berpintu listrik ini bakal ngebuka kanal ini. Nah, kalsium itu kan terletak di ekstraseluler atau di luar, di lingkungan luar. Nah, akhirnya karena kanalnya tuh terbuka, si kalsium ini masuk. Kalsium masuk, itu tuh di intraseluler, itu ada namanya vesikel atau kantong-kantong. Vesikel tuh kantong. Jadi ada kantong-kantong yang berisi asetilkolin. Asetilkolin ini ketika apa namanya kalsium itu masuk, si vesikel asetilkolin ini akan pecah. Pecahnya vesikel asetilkolin ini bakar asetilkolinnya bakal keluar kan otomatis. Nah, ketika asetilkolin itu keluar, maka ternyata di sel otot itu ada kanal-kanal reseptor yang berpintu asetilkolin. Artinya, kanal itu atau saluran itu bakal terbuka ketika si asetilkolin ini terdeteksi atau ada di bagian permukaan dari sel otot itu. Nah, permukaan sel otot itu bakal terbuka. Kalau terbuka, ingat pelajaran waktu SMA, kalau misalkan di ekstraseluler itu banyak natrium kan, dibandingkan eh, apa kalium. Sedangkan kalau di kalium itu ada di intraseluler kan. Makanya ternyata kalau kanalnya itu terbuka, itu bakal terjadi perpindahan. Nah, ini perpindahan ini ya, itu namanya terjadi juga potensial aksi. Jadi ada potensial aksi itu kayak apa ya, perubahan yang melebihi ambang batas. Nah, itu bakal mengalami potensial aksi. Nah, natrium itu masuk, si kalium keluar. Tapi kalium keluar itu nggak sebanyak natrium yang masuk. Nah, akhirnya si asetilkolin ini kan masih ada nih di bagian permukaannya si sel otot. Nah, terus kan sel otot itu punya punya apa ya? Punya kanal-kanal lagi kan. Nah, gimana kanal-kanal sel otot yang lainnya? Ya, karena asetilkolin itu dia bakal menyebar, ya, menyebar bakal ngebuka bagian kanal di sini nih. Kanal di sini kebuka, Na masuk, ya kan? Na masuk, terus akhirnya tetap terbuka aja semua. Terus nyebar, 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 nyebar aja asetilkolin itu. Jadi potensial aksi bakal ngakibatin potensial aksi bakal ngakibatin si asetilkolin itu bakal berjalan gitu, berjalan terus. Nah, bawa asetilkolin juga apa namanya menjalar. Nah, menjalarnya itu sampai ke bagian sarkolema. Ini kan sarkolema ya. Sarkolema itu bagian apa namanya tuh membran dari otot. Nah, masuklah si potensial aksi ini ke dalam. Potensial aksi tadi sama aja kayak listrik kan. Nah, di bagian sarkolema itu ada tubulus transversus. Di tubulus transversus tadi ada yang mendeteksi ada potensial aksi kan. Namanya dihidropiridin. Benar nggak? Nah, dihidropiridin. Dihidropiridin tuh bakal ngedeteksi si adanya potensial aksi. Oh, otomatis dong si apa namanya? Si tubulus transversus tuh nyuruhin si sarcus lateralis buat ngebukain kanalnya untuk si kalsium tuh keluar dari si apa sel otot itu. Nah, akhirnya karena ada potensial listrik, si kalsium tuh akhirnya keluar kan. Nah, bertebaran tuh di sitosol nih. Bertebaran di sitosol. Nah, karena bertebaran, karena mau terlekatlah untuk terjadinya kontraksi. Terlekatlah pada tropomyosin apa troponin kira-kira? Ayo, ada yang mau jawab gak? Tropomyosin apa troponin? Jadi itu bakal melekat di troponin ya. Nah, troponin tuh kalsium bakal melekat di troponin posisinya ya kan. Lalu bakal menggeser si tropomyosin itu dari tropomyosin itu, lalu dia bakal si apa namanya bagian aktif dari aktin itu bakal terbuka dan si jembatan silang pada myosin langsung menembak si uh, apa bagian aktif dari aktin itu. Jadi terjadilah
kontraksi itu. Nah, karena apa namanya? Udah menempel, terjadi kayuhan kuat kan. Nah, karena terjadinya itu apa pindah-pindah aktin itu diakibatkan karena adanya ATP baru yang masuk. Nah, ATP baru yang masuk lepaslah dari aktin yang sebelumnya dia tempel, lepas terus pindah lagi deh. Ada kalsium pindah lagi ke apa namanya? Ke aktin satunya. Terus lepas, ada ATP, lepas, terus ada kalsium, itu terus aja dia membuat siklus. Nah, kalau misalkan nggak ada kalsium, ya otomatis tidak terjadi kontraksi. Jadi sesimpel itu kejadiannya. Jadi sebenarnya tuh belajarnya tuh kita tuh harus dari akar-akarnya dulu, baru jadi lebih paham gitu kan. Nah, jadi ternyata kalau misalkan proses relaksasi itu artinya tidak terjadi potensial aksi di bagian tubulus transversus ya. Nah, karena tidak terjadi potensial aksi, sehingga si asetil bukan eh, apa namanya si dihidropiridin ini nggak bisa apa ya, nggak bisa mendeteksi si potensial aksi yang dari taut neuromuskular itu kan. Nah, eh, kalau misalkan nggak terdeteksi, artinya si kalsium nggak bisa keluar. Kalau kalsium nggak bisa keluar, ya kalsium berarti nggak ada yang nempel di troponin. Terus si tropomyosin nggak bisa ngegeser, terus aktin juga nggak kebuka, ya si myosin juga nggak bakal nempel kan. Jadi relaksasi itu prosesnya kayak gitu. Terus selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Ini kebugaran jasmani ini udah sering banget dijelasin selama kita sekolah. Jadi kebugaran itu aktivitas yang ngebuat tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nah, unsur-unsur dari kebugaran jasmani itu ada kekuatan, terus fleksibilitas, lalu ada ketahanan, kecepatan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Manfaat dari kebugaran itu sendiri itu membuat tubuh kita jadi bugar dan tidak terkena penyakit tentunya. Uh, Terus bisa meningkatkan kefokusan pada otak kita dan juga meningkatkan kualitas tidur. Terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari si kebugaran itu? Yaitu yang pertama aktivitas olahraga. Terus yang kedua usia, jadi semakin tua ya kebugaran itu juga semakin berkurang. Lalu jenis kelamin dan juga genetik. Terus jenis latihan dari kebugaran itu sendiri, untuk kekuatan kalian bisa melakukan angkat beban, kalian udah tahu semua pasti. Terus fleksibilitas kalian bisa kayak sikap kobra, lalu ketahanan kayak squat atau apa yang namanya? Kayak squat squat gitu untuk ketahanan otot paha ya. Lalu ada kecepatan kayak lari sprint, lalu koordinasi itu kayak melambungkan bola ini. Kelincahan bisa kalian lakukan kayak lari zigzag atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan keseimbangan. Nah, yang kedua, yang ketiga itu aku bahas kelenturan, yang dimana kelenturan itu didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi secara maksimal tanpa menimbulkan cedera. Faktor dari kelenturan itu sendiri ada umur, jenis kelamin, jenis persendian, aktivitas latihan fisik, dan juga jumlah lemak. Berarti orang yang obes pasti kelenturannya juga berkurang. Lalu gimana sih cara mengukur dari kelenturan tubuh itu? Yaitu melakukan test sit and day. Terus habis itu kita ke bagian latihan kelenturan tubuh. Nah, jadi bisa bisa kalian lakuin kayak peregangan ya, seperti ada di gambar ini. Itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian.